Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem persarafan. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur otak manusia. Otak manusia terdiri dari dua sel, yaitu sel neuron dan sel glia. Glia merupakan sel yang melindungi dan melapisi neuron, sedangkan neuron adalah sel yang membawa informasi yang dibutuhkan dari tubuh ke otak. Neuron membawa informasi dalam bentuk potensial aksi. Antara neuron satu dengan neuron lainnya memiliki hubungan seperti rantai dan tidak terputus. Selanjutnya bagian otak manusia. Terlihat pada gambar yaitu ada corpus callosum, hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thalamus, cerebellum, and brainstem. Kita bahas dari otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian otak yang terbesar. Cerebrum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Kedua bagian tersebut terhubung oleh serabut saraf di bagian bawahnya. Otak sebelah kanan berfungsi mengontrol sisi kiri tubuh, dan otak sebelah kiri berfungsi untuk mengontrol sisi kanan tubuh. Otak besar dibedakan menjadi 4 bagian yang disebut dengan lobus, yaitu lobus frontal depan, lobus temporal samping, lobus parietal atas, dan lobus occipital belakang. Yang pertama, lobus frontal adalah bagian terdepan dari struktur otak besar dan terletak di belakang dahi. Lobus frontal berfungsi mengendalikan ucapan, perilaku, kepribadian, memori, emosi, dan fungsi intelektual seperti proses penalaran, berpikir, pemecahan masalah, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada lobus occipital, adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang. Lobus berkaitan dengan penglihatan atau visual manusia. Hal tersebut yang membuat tubuh mampu membedakan berbagai hal yang dapat dilihat oleh mata. Lobus occipital berfungsi untuk memproses, menerima, dan mengartikan informasi sensoris. Ketiga ada lobus parietal, adalah bagian otak besar yang terletak di bagian tengah. Lobus parietal memiliki tanggung jawab terhadap 5 indera manusia. Lobus parietal berfungsi mengendalikan orientasi spasial, yaitu pemahaman bentuk, ukuran, dan arah serta mengendalikan sensasi, meliputi sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Yang keempat ada lobus temporal, adalah bagian otak besar yang terletak di bagian kanan dan bagian kiri otak. Lobus temporal berfungsi mengatur input sensoris, produksi bahasa dan ucapan, persepsi pendengaran, dan daya ingat. Selanjutnya otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian bawah otak besar, tepatnya di bagian bawah lobus occipital. Sama saja dengan otak besar, otak kecil terdiri dari belahan otak, yaitu berwarna putih dan abu-abu. Otak kecil berfungsi mengatur keseimbangan, mengatur sikap, gerakan, posisi, maupun postur tubuh, hingga koordinasi otot. Selanjutnya ada batang otak atau brainstem. Batang otak adalah rangkaian jaringan saraf di bagian dasar otak yang berperan sebagai pemancar yang menghubungkan cerebrum dengan saraf tulang belakang. Brainstem juga berfungsi mengirim dan menerima pesan dari bagian tubuh dan otak. Brainstem memiliki saraf kranial untuk mengendalikan pendengaran, menelan, gerakan mata, dan gerakan otot wajah, leher, bahu, dan lidah. Saraf kranial yang berperan untuk penglihatan dan penciuman berasal dari otak besar. Memiliki 12 pasang saraf kranial yang memiliki fungsi spesifik di bagian kepala dan leher. 12 pasang saraf kranial tersebut terbagi-bagi, 1 pasang berada di otak besar dan 11 pasang lainnya berada di batang otak. Saraf kranial berfungsi untuk mengendalikan pergerakan mata dan otot wajah, mempengaruhi indera pendengaran dan indera perasa, mengendalikan otot, menjaga keseimbangan tubuh, serta mengendalikan kerja organ dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme refleks. Refleks dapat didefinisikan sebagai respon otomatis dan cepat terhadap rangsangan tertentu yang terjadi tanpa peranan kesadaran atau partisipasi otak pada awalnya. Refleks adalah bagian integral dari sistem saraf dan memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup dengan melindungi tubuh dari bahaya dan membantu menjaga homeostatis.
Berikut adalah komponen dan langkah-langkah mekanisme refleks. Proses terjadinya refleks melibatkan beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada reseptor sensorik. Reseptor ini bertindak sebagai detektor yang merespon stimulus dari lingkungan eksternal atau internal. Misalnya, reseptor panas di kulit mendeteksi rangsangan panas. Kedua, ada neuron sensorik. Informasi yang diterima oleh reseptor sensorik kemudian diteruskan ke sistem saraf pusat melalui neuron sensorik. Neuron ini bertindak sebagai konduktor yang membawa sinyal dari reseptor sensorik ke sumsum tulang belakang atau otak. Ketiga, interneuron. Setelah sinyal mencapai sistem saraf pusat, biasanya sumsum tulang belakang, sinyal tersebut melewati interneuron yang bertindak sebagai penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Keempat, neuron motorik. Dari interneuron, sinyal diteruskan ke neuron motorik yang berfungsi untuk membawa perintah dari sistem saraf pusat ke efektor seperti otot atau kelenjar. Terakhir, efektor. Akhirnya, efektor yang biasanya berupa otot atau kelenjar akan merespon perintah yang diterimanya dan menghasilkan respon yang sesuai, seperti menarik tangan dari sumber panas. Sebagai contoh, jika Anda menyentuh sesuatu yang panas, tubuh Anda secara otomatis akan menarik tangan Anda dari sumber panas tersebut, tanpa Anda perlu memikirkannya. Refleks ini terjadi melalui lintasan refleks yang melibatkan reseptor sensorik, neuron intermediate atau interneuron, dan neuron motorik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Pengertian reproduksi adalah pembentukan sel reproduksi yang disebut sel telur atau ovum pada wanita dan sel sperma pada pria. Reproduksi adalah cara yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk memperoleh keturunan dan melestarikan spesiesnya. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan wanita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada testis. Testis adalah sepasang kelenjar yang terletak di dalam kantong yang disebut skrotum. Organ sistem reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon seks pria, terutama testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang melilit di sekitar bagian belakang setiap testis. Bagian dari sistem reproduksi pria ini merupakan tempat sperma disimpan dan matang sebelum dikeluarkan selama ejakulasi. Ketiga, ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi terdiri dari vas deferens, vesikulasi seminalis, dan prostat. Selanjutnya, vas deferens membawa sperma matang dari epididymis ke vesikula seminalis dan prostat. Pada kedua organ sistem reproduksi inilah ditambahkan cairan untuk membentuk air mani. Yang keempat ada penis. Penis adalah organ eksternal yang digunakan untuk mengirimkan sperma ke dalam vagina selama hubungan seksual, yang merupakan cara reproduksi manusia. Organ sistem reproduksi ini juga berperan sebagai saluran keluarnya urin dari tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada ovarium. Ovarium adalah sepasang kelenjar kecil yang berbentuk mirip biji kacang. Organ sistem reproduksi ini berfungsi sebagai tempat produksi sel telur atau ovum dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua ada tuba falopi. Setiap ovarium terhubung dengan saluran tuba falopinya masing-masing. Bagian dari sistem reproduksi wanita inilah yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Tuba falopi adalah tempat pertemuan antara sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium dengan sperma dan juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Ketiga ada uterus. Uterus atau rahim adalah organ sistem reproduksi yang berbentuk seperti buah pir, tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Selama siklus menstruasi, lapisan dalam rahim atau endometrium tumbuh dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi jika terjadi pembuahan.
Yang keempat ada serviks. Organ sistem reproduksi ini adalah leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Saat wanita tidak hamil, serviks menghasilkan lendir yang membantu melindungi rahim dari infeksi. Selama persalinan, serviks membuka untuk memungkinkan keluarnya bayi. Yang kelima ada vagina. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Selain sebagai saluran untuk menstruasi dan persalinan, organ sistem reproduksi ini juga merupakan tempat masuknya penis selama hubungan seksual. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem endokrin. Terlihat pada gambar, terdapat beberapa bagian sistem endokrin, yaitu ada hipotalamus, pineal gland, pituitary gland, thymus gland, thyroid glands, parathyroid glands, pankreas, adrenal glands. Pada wanita ada ovarium, pada laki-laki ada testis. Pengertiannya adalah, sistem endokrin adalah sistem kesatuan organ berkelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan dan menyebarkan hormon pada tubuh. Hormon tersebut memiliki berbagai fungsi untuk tubuh, seperti mengirimkan sinyal antar anggota tubuh, pertumbuhan dan perbaikan jaringan, menentukan kondisi emosi, menunjang perkembangan sistem organ reproduksi, pola tidur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis kelenjar sistem endokrin. Berikut ini beberapa jenis kelenjar yang termasuk dalam sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal yaitu dua kelenjar yang berada di atas ginjal. Fungsinya adalah untuk melepaskan hormon kortisol. Yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus yaitu bagian otak tengah bawah yang memberitahu kelenjar pituitari kapan harus melepaskan hormon. Ketiga ada ovarium. Ovarium yaitu organ reproduksi wanita yang melepaskan sel telur dan menghasilkan hormon seks. Keempat, sel pulau di pankreas, yaitu sel yang membantu mengontrol pelepasan hormon insulin dan glukagon. Yang kelima ada paratiroid. Paratiroid yaitu 4 kelenjar kecil di leher yang berperan dalam perkembangan tulang. Keenam, kelenjar pineal. Kelenjar pineal yaitu kelenjar di dekat pusat otak yang berfungsi untuk mengatur pola tidur. Ketujuh, ada kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar dasar otak di belakang sinus. Kelenjar ini mempengaruhi tiroid. Selanjutnya, ke-8 ada testis, yaitu kelenjar reproduksi pria yang menghasilkan sperma dan hormon seks. Yang ke-9 ada timus. Timus yaitu kelenjar di dada bagian atas yang membantu mengembangkan sistem kekebalan tubuh seseorang. 10. Tiroid. Tiroid yaitu kelenjar berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher yang berfungsi mengontrol metabolisme. Adapun hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu ada tiroksin. Tiroksin berfungsi mengatur metabolisme pertumbuhan dan perkembangan saraf. Ada juga kalsotonin. Kalsotonin berfungsi mengatur keseimbangan kadar kalsium di dalam darah sehingga mencegah kalsium keluar dari tulang. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang sistem endokrin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan organ dan jaringan yang bekerja sama untuk mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida ke atmosfer. Proses ini dimulai dari masuknya udara melalui hidung atau mulut, kemudian melalui saluran pernapasan seperti tenggorokan, laring, trakea, bronkus, dan akhirnya mencapai paru-paru. Sistem pernafasan memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah yang pertama, pengambilan oksigen. Kedua, pengeluaran karbon dioksida. 3. Menjaga keseimbangan asam basa.
Keempat, membantu regulasi suhu tubuh. Kelima, menjaga kelembapan saluran pernapasan. Dan yang terakhir, membantu pengaturan detak jantung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ-organ sistem respirasi pada manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan pengambilan oksigen. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan udara dari partikel-partikel kecil yang masuk bersama dengan udara. Yang kedua ada faring. Faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan trakea. Faring berfungsi sebagai tempat masuknya udara dan makanan. Ketika kita menelan makanan, epiglotis akan menutupi jalan masuk menuju paru-paru, sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang ketiga, trakea. Trakea adalah saluran udara yang menghubungkan faring dengan bronkus. Di dalam trakea terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan udara dari partikel-partikel yang masuk bersama dengan udara. Keempat ada laring. Laring adalah organ yang terletak di atas trakea dan berfungsi sebagai pengatur suara dan mencegah masuknya makanan ke dalam saluran pernapasan. Ketika kita bernapas, pita suara di dalam laring akan terbuka sehingga udara dapat masuk ke dalam trakea. Yang kelima ada bronkus. Bronkus adalah cabang-cabang saluran udara yang bercabang dari trakea dan menuju ke paru-paru. Bronkus berfungsi sebagai tempat masuknya udara ke dalam paru-paru. Di dalam bronkus terdapat rambut-rambut halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan udara dari partikel-partikel yang masuk bersama dengan udara. Yang keenam ada alveolus. Alveolus adalah struktur kecil berbentuk kantung yang terdapat di dalam paru-paru. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Oksigen yang masuk ke dalam paru-paru akan diserap oleh darah melalui dinding alveolus, sementara karbon dioksida dari darah akan dikeluarkan ke dalam alveolus untuk dikeluarkan dari tubuh melalui napas. Ketujuh, paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Di dalam paru-paru terdapat jutaan alveolus yang berfungsi untuk menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida dari tubuh. Yang terakhir ada pleura. Pleura adalah lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan rongga dada. Pleura berfungsi untuk mengurangi gesekan antara paru-paru dan dinding dada saat kita bernapas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengambil benda, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika sistem muskuloskeletal terganggu, tubuh pun akan kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada tulang. Bagian utama dalam sistem muskuloskeletal adalah tulang. Tulang berfungsi untuk menyangga dan membentuk postur tubuh, mendukung gerakan tubuh, melindungi organ-organ penting, serta menyimpan kalsium, mineral, dan fosfor. Tubuh manusia dewasa memiliki sebanyak 206 tulang. Yang kedua ada sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan dua tulang. Beberapa sendi bisa digerakkan seperti sendi-sendi tulang belakang, sendi pergelangan tangan dan kaki, sendi lutut, sendi jari tangan, dan lain-lain. Namun, ada pula sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali, atau disebut juga sendi mati, salah satunya sendi sutura pada lempengan tengkorak. Yang ketiga ada otot. 3 jenis otot yang termasuk dalam bagian sistem muskuloskeletal adalah otot jantung, otot polos, dan otot rangka.
Otot jantung adalah jenis otot yang bekerja secara otomatis untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara itu, otot polos adalah otot yang dapat ditemukan pada organ-organ tubuh seperti pembuluh darah dan saluran cerna. Jenis otot ini juga bekerja secara otomatis di bawah kendali sistem saraf otonom. Yang terakhir, otot rangka. Otot rangka adalah jenis otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot ini dapat berkontraksi dan meregang ketika tubuh bergerak, misalnya menggenggam benda, berjalan, atau sekedar mengubah posisi tubuh seperti menekuk tangan atau kaki. Yang keempat ada ligamen. Setiap sendi manusia dikelilingi oleh ligamen atau jaringan ikat yang kuat dan elastis. Ligamen berfungsi untuk menghubungkan tulang dengan sendi, menopang dan menstabilkan pergerakan sendi, memungkinkan pergerakan dan membatasi pergerakan sendi, serta menyatukan tulang. Yang kelima, tendon. Fungsi tendon dalam sistem muskuloskeletal adalah menghubungkan otot ke tulang serta mengontrol gerakan sendi. Tendon berbentuk seperti tali dan dapat ditemukan di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, sampai kaki. Contoh dari tendon adalah tendon Achilles dan tendon rotator cuff di bahu. Yang keenam, tulang rawan. Tulang rawan merupakan jaringan ikat yang menutup sendi. Tulang rawan dapat ditemukan di antara sambungan tulang, hidung, telinga, dan trakea. Sebenarnya, tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, hanya saja lebih kenyal dan lentur dibandingkan tulang rangka. Fungsi utama dari tulang rawan dalam sistem muskuloskeletal adalah untuk mencegah pergesekan antara tulang dan sendi, serta menjadi peredam fisik ketika terjadi cedera pada tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya. Selanjutnya, struktur anatomi kulit manusia. 1. Epidermis. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Nah, ini merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel, yaitu ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Berikut penjelasan lengkap fungsi setiap lapisan penyusun epidermis. Ada stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan lapisan epidermis terluar. Stratum corneum terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Selanjutnya, stratum lucidum. Stratum lucidum terletak di bawah stratum corneum. Bentuknya berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. Selanjutnya ada stratum granulosum. Lapisan ini berada di tengah, bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang mengikat sel kulit. Setelah itu ada stratum spinosum. Lapisan ini memiliki sel-sel dendrit yang penting untuk kekebalan tubuh. Stratum spinosum tersusun atas protein bernama desmosom yang membuat kulit lentur dan kuat. Yang terakhir ada stratum basale. Stratum basale ini merupakan lapisan epidermis terdalam. Lapisan ini mengandung sel bernama melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang dikenal sebagai melanin. Yang kedua ada dermis. Dermis adalah lapisan kedua yang terletak di bawah epidermis. Struktur lapisan kulit ini lebih tebal daripada epidermis. Lapisan ini menopang lapisan epidermis dengan kuat. Pada dermis, terdapat kelenjar keringat yang akan menghasilkan keringat untuk mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Ujung saraf juga ditemukan pada dermis. Ujung saraf akan mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak.
Yang ketiga ada hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Lapisan hipodermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak, bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Lapisan ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem perkemihan. Pengertian sistem perkemihan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk menyaring limbah dari darah, menghasilkan urin, dan mengeluarkannya dari tubuh. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anatomi sistem perkemihan, yaitu terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, kandung kemih, dan uretra. Organ-organ ini terletak di area perut dan panggul. Berikut ini adalah fungsi masing-masing organnya. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem perkemihan yang berfungsi untuk menyaring darah dan memproduksi urin. Selain itu, ginjal juga berperan dalam menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Setiap harinya, ginjal menyaring sebanyak 113,6 sampai 141,95 liter darah dan menghasilkan 0,95 sampai 1,95 liter urin. Yang kedua, ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Saluran yang memiliki panjang sekitar 22 cm ini berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Bagian dari sistem perkemihan ini dapat menampung sekitar 400 sampai 600 mili urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Yang keempat ada uretra. Uretra adalah saluran yang mengeluarkan urin dari tubuh saat buang air kecil. Organ ini menghubungkan kandung kemih dan lubang saluran kemih pada ujung penis atau saluran kemih pada wanita. Pada penis, panjang uretra sekitar 20 cm, sedangkan pada wanita sepanjang 3-4 cm. Di antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau disebut sebagai sphincter. Saat kandung kemih telah terisi penuh, otak akan mengirim sinyal ke sphincter untuk membuka saluran uretra, sehingga urin dapat dikeluarkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anatomi sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang pertama, ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Urutan anatomi sistem pencernaan manusia selanjutnya adalah kerongkongan dan esofagus. Kerongkongan dan esofagus merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di perut bagian kiri atas. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau chymus.
Yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, serta usus penyerapan atau ileum. Yang kelima ada pankreas. Meski tidak dilewati oleh makanan, namun pankreas juga termasuk salah satu organ pencernaan manusia. Pankreas memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula darah normal dalam tubuh. Yang keenam ada hati. Serupa dengan pankreas, hati juga menjadi salah satu anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan. Organ ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, hati juga bertugas menyimpan glikogen yang digunakan sebagai energi cadangan di dalam tubuh. Selanjutnya ada kantong empedu. Kantong empedu adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Cairan empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan dalam pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak di dalam usus halus. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolom, dan rektum. Organ pencernaan manusia ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mendalami semua hal terkait dengan darah dan gangguan pada darah. Melalui ilmu hematologi, dokter dapat melakukan diagnosis dan mengobati gangguan darah seperti anemia, leukemia, atau gangguan pembekuan darah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen darah beserta fungsinya. Yang pertama ada plasma darah. Komponen cair darah disebut plasma. Plasma darah terdiri dari campuran air, gula, lemak, protein, dan garam. Tugas utama plasma adalah mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, protein pembekuan, pembawa pesan kimia seperti hormon, dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua ada sel darah merah, disebut juga dengan eritrosit. Eritrosit adalah sel yang paling melimpah dalam darah. Terdapat sekitar 40-45% volume darah terdiri dari sel darah merah. Bentuknya pun bermacam-macam, tapi kebanyakan sel darah merah berbentuk seperti cakram bikonkav dengan bagian tengah yang rata mirip seperti mangkuk. Produksi sel darah merah dikendalikan oleh eritropoietin, hormon yang diproduksi oleh ginjal. Pembentukan sel darah merah dimulai dari sel yang belum matang di sumsum tulang. Butuh sekitar 7 hari untuk mematangkan sel darah merah sebelum dilepaskan ke dalam aliran darah. Sel darah merah bertahan rata-rata hanya 120 hari. Eritrosit juga mengandung protein khusus yang disebut hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang membuat darah tampak merah. Yang ketiga ada sel darah putih, disebut juga dengan leukosit. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sel darah merah, leukosit punya peranan yang amat besar dalam melawan infeksi.
Jumlah leukosit di dalam tubuh kira-kira sekitar 1% dari seluruh volume darah. Jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, yang merupakan sel respons segera dan menyumbang 55-70% dari total jumlah sel darah putih. Jenis utama sel darah putih lainnya adalah limfosit. Ada dua jenis sel limfosit, yakni limfosit T dan B. Limfosit T membantu mengatur fungsi sel imun dan menyerang infeksi secara langsung. Sementara itu, limfosit B berfungsi membuat antibodi, yaitu protein yang secara khusus menargetkan bakteri, virus, dan bahan asing lainnya. Yang keempat ada trombosit. Tidak seperti sel darah merah dan putih, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Trombosit membantu proses pembekuan darah atau koagulasi dengan berkumpul di lokasi cedera. Setelah berkumpul di lokasi cedera, trombosit akan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka dan membentuk platform di mana pembekuan darah dapat terjadi. Proses tersebut kemudian menghasilkan pembentukan bekuan fibrin yang menutupi luka dan mencegah darah bocor keluar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem kardiovaskular. Tubuh manusia memiliki sistem kardiovaskular yang terdiri dari darah, pembuluh darah, ada arteri, vena dan kapiler, serta jantung. Organ jantung terletak di sisi kiri tubuh, tepatnya di bagian rongga tengah dada. Organ ini berperan penting dalam proses pengedaran darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anatomi jantung manusia. Jantung umumnya memiliki berat sekitar 350 gram atau sebesar kepalan tangan orang dewasa. Meski berukuran kecil, jantung terdiri dari banyak bagian yang berperan besar dalam kelangsungan hidup kita. Berikut ini adalah anatomi jantung beserta fungsinya. 1. Ruang jantung. Dalam jantung terdapat 4 ruang utama yang masing-masing dipenuhi darah dengan kandungan oksigen yang berbeda-beda. Di antara ruang jantung terdapat pemisah berupa otot dengan dinding tebal yang disebut septum. 2 ruang atas jantung disebut dengan atrium atau serambi jantung. Serambi kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru, sedangkan serambi kanan menerima darah dengan kandungan oksigen rendah dari seluruh tubuh. Sementara itu, 2 ruang di bagian bawah jantung disebut dengan ventricle atau bilik jantung. Bilik kiri menerima darah dari serambi kiri dan akan memompa darah ke pembuluh darah utama tubuh atau aorta, sedangkan bilik kanan menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru. Yang kedua, pembuluh darah jantung. Jantung juga memiliki pembuluh darah besar yang memiliki peranan masing-masing, yaitu yang pertama, vena cava. Vena cava berfungsi untuk mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Selanjutnya ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis berfungsi untuk membawa darah dengan kandungan oksigen yang rendah ke dalam paru-paru. Ketiga, ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya aorta. Aorta berfungsi untuk mengedarkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, pada permukaan jantung terdapat pembuluh darah koroner yang menyediakan darah kaya oksigen ke seluruh bagian jantung. Pembuluh darah ini terdiri dari 2 cabang, yaitu pembuluh darah koroner kanan dan kiri. Yang ketiga ada katup jantung. Dalam anatomi jantung juga terdapat 4 katup yang berfungsi untuk menjaga darah terus bergerak maju ke satu arah. Katup kemudian akan menutup dengan cepat agar darah tidak berbalik ke arah yang berlawanan. Berikut ini adalah keempat katup jantung. Yang pertama ada katup pulmonal. Katup pulmonal terletak di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Selanjutnya ada katup trikospid. Katup trikospid terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang ketiga ada katup bikospid.
Katup bikuspid terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Selanjutnya ada katup aorta. Katup aorta terletak antara bilik kiri dan aorta. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja jantung. Tugas jantung dalam memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana. Berikut ini adalah prosesnya. Serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta.